depan akan mempresentasikan materi tentang sejarah pramuka di Indonesia. Saya atas nama Meo Margarita Ratnasari dan teman saya atas nama Yohanes Andika Loga. Saya Petrus Andreaswa. Saya Fidolin Fantikani. Saya Yohanes Felista Lago. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dari perjuangan kemerdekaan hingga tunas harapan bangsa yang dikenal di Indonesia dikenal dengan istilah kepramukaan. Dikembangkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan. Beliau menerapkan scouting secara intensif kepada 21 orang pemuda dengan berkemah di Pulau Bronsia selama 8 hari pada tahun 1907. Pengalaman keberhasilan Baden-Powell sebelum dan sesudah perkemahan di Bronsia ditulis dalam buku yang berjudul Scouting for Boy. Melalui buku Scouting for Boy, itulah kepanduan berkembang termasuk di Indonesia. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan singkatan bagi anggota Gerakan Pramuka, sebuah organisasi pendidikan non-formal yang bertujuan membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur melalui kegiatan di alam terbuka. Semua anggota Gerakan Pramuka mulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandegak. Yang pertama ada siaga. Siaga merupakan anggota pramuka, anggota Gerakan Pramuka yang berusia antara 7 sampai 10 tahun. Mereka disebut siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Kedua ada penggalang. Pramuka penggalang adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia 11 sampai 15 tahun. Melanjutkan dari siaga, nama penggalang diambil dari masa perjuangan bangsa Indonesia yang menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan seperti saat Kongres Pemuda 1928. Golongan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, rakit, dan terap, dengan kegiatan yang bertujuan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang ketiga ada penegak. Pramuka penegak adalah golongan anggota Gerakan Pramuka berusia 16 sampai 20 tahun yang telah mencapai masa remaja awal dan madya. Mereka berfokus pada kemandirian, pengembangan idealisme, dan memperluas hubungan dengan teman sebaya. Dengan satuan terkecil bernama Sangga dan satuan yang lebih besar bernama Ambalan. Yang keempat ada Pandegak. Anggota Pramuka Pandegak adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia antara 21 sampai 25 tahun, yang merupakan golongan tertinggi dalam jenjang peserta didik. Mereka disebut juga senior rover dan fokus pembimbingnya adalah pengembangan diri, kepemimpinan, serta pengabdian kepada masyarakat agar dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Tujuan dari semua anggota Gerakan Pramuka adalah yang pertama, membentuk kepribadian beriman, bertakwa, berakhlak mulia, patriotik, taat hukum, dan disiplin. Yang kedua, membentuk kecakapan hidup sebagai kader bangsa yang menjaga dan membangun NKRI, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan. Dan yang ketiga, kepramukaan. Proses pendidikan di luar sekolah dan keluarga dilakukan dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, dan praktis di alam terbuka. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi saya sebagai pemateri kedua tentang awal mula kepanduan di Hindia Belanda pada tahun 1912 sampai 1945, yakni benih nasionalisme dalam seragam pandu. Gagasan kepanduan yang dicetuskan oleh Lord Robert Baden-Powell di Inggris dengan cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Hindia Belanda. Pada tahun 1912, organisasi kepanduan pertama di Hindia Belanda atau INPO
didirikan oleh orang-orang Belanda. Namun, keanggotaan yang eksklusif bagi bangsa Eropa mendorong lahirnya gerakan-gerakan kepanduan pribumi yang bernapaskan nasionalisme. Mangkunegara ke-7 di Surakarta menjadi salah satu pelopor dengan mendirikan GPO pada tahun 1916. Yang kedua, yaitu masa pergerakan dan penyatuan pada tahun 1945 sampai 1961, yakni menuju wadah tunggal. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang ada semakin menguat. Namun, situasi politik yang belum stabil membuat upaya ini menghadapi berbagai tantangan. Ratusan organisasi kepanduan dengan berbagai latar belakang dan ideologi tumbuh subur yang di satu sisi menunjukkan antusiasme masyarakat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan perpecahan. Menyadari akan hal ini, Presiden Soekarno mengambil inisiatif untuk menyatukan seluruh gerakan kepanduan dalam satu wadah. Bung Karno melihat bahwa kepanduan yang terpecah belah tidak akan efektif dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Yang ketiga, lahirnya Gerakan Pramuka pada tahun 1961, yakni peran sentral Soekarno dan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Puncak dari upaya penyatuan ini terjadi pada tanggal 9 Maret 1961 ketika Presiden Soekarno mengumpulkan para tokoh dan pemimpinan organisasi kepanduan di Istana Merdeka. Dalam pidatonya, Bung Karno menyatakan pembubaran seluruh organisasi kepanduan yang ada dan meleburnya ke dalam satu organisasi baru yang diberi nama Gerakan Pramuka. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Atas jasa-jasanya yang luar biasa, Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian diangkat sebagai Ketua Kuartir Nasional atau Karwanas yang pertama dan dianugerahi oleh Bapak Pramuka Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui sebuah upacara di halaman Istana Negara. Baik, saat materi ketiga akan melanjutkan materi tentang lambang tunas kelapa, simbol harapan dan kekuatan bangsa. Gerakan Pramuka memiliki lambang yang syarat akan makna, yaitu tunas kelapa. Lambang ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodiporwo, seorang pembina Pramuka. Tunas kelapa dipilih karena memiliki filosofi yang mendalam. 1. Cikal bakal. Buah kelapa sedang tumbuh disebut cikal, yang dalam bahasa Jawa berarti cikal bakal atau penduduk asli yang pertama. Ini melambangkan bahwa setiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, daya tahan. Buah kelapa dapat bertahan lama dan berbagai kondisi, melambangkan pramuka yang kuat jasmani dan rohani, ulet serta mampu menghadapi segala tantangan. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja, melambangkan kemampuan pramuka untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang berikutnya, pertumbuhan yang luhur. Pohon kelapa tumbuh menjulang tinggi, melambangkan cita-cita yang tinggi dan luhur di setiap anggota pramuka. Berikut, akar yang kuat. Akar kelapa yang kuat menggerak tanah, melambangkan keyakinan dan tekad yang kuat. Yang berikut, serbaguna. Seluruh bagian pohon kelapa bermanfaat bagi kehidupan manusia, melambangkan setiap pramuka harus menjadi manusia yang berguna bagi masa dan bangsa. Yang berikutnya, perkembangan pramuka pasca 1961 membangun karakter di era modern. Sejak kelahiran Gerakan Pramuka terus berkembang dan menjadi salah satu organisasi pendidikan non-formal terbesar di Indonesia. Kegiatan kepramukaan mulai dari 3 siaga, penggalak, penegak, hingga pandega, dirancang untuk membentuk karakter generasi muda
yang berminat dan bertakwa, memiliki watak yang luhur, cerdas, terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Gerakan Pramuka dalam pembangunan bangsa juga diikuti melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang semakin memperkuat posisi dan fungsi pramuka dalam sistem pendidikan nasional. Di tengah tantangan zaman dan kemajuan teknologi, Gerakan Pramuka terus berupaya untuk tetap relevan dengan menanamkan nilai-nilai luhur, Pancasila, dan dasar Dharma Pramuka kepada generasi penerus bangsa. Sejarah panjangnya menjadi bukti bahwa pramuka bukan sekedar kegiatan baris berbaris dan berkemah, melainkan sebuah kawah candi muka untuk mencetak tunas muda harapan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka menanamkan berbagai nilai dasar kehidupan yang dirangkum dalam Dewi Satya, Dewi Dharma, Tri Satya, dan Dasar Dharma Pramuka. Nilai-nilai ini menjadi pedoman moral dan perilaku bagi setiap anggota. 1. Nilai keimanan dan ketakwaan. Pramuka menumbuhkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengajar untuk membuat baik sesuai ajaran agama masing-masing. Yang kedua, nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Setiap kegiatan pramuka mengajarkan pentingnya disiplin waktu, taat terhadap peraturan, dan tanggung jawab terhadap tugas. Yang ketiga, nilai kemandirian. Anggota pramuka dilatih untuk mandiri, tidak tergantung pada orang lain, serta mampu mengambil keputusan dengan bijak. Yang keempat, nilai kepemimpinan dan gotong royong. Melalui kegiatan regu dan satuan, peserta belajar memimpin dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, nilai nasionalisme dan cinta tanah air pramuka. Menanamkan semangat kebangsaan, menghargai keberagaman. Keenam, nilai kepedulian sosial dan lingkungan. Anggota pramuka didorong untuk peka terhadap masalah sosial serta ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut tokoh-tokoh penting Gerakan Pramuka. 1. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Dijuluki Bapak Pramuka Indonesia karena peran utamanya dalam menyatukan gerakan panduan dan mengawal transis menjadi Gerakan Pramuka. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional pertama dari tahun 1961 sampai 1974. Yang kedua, Prof. Prijono terpilih sebagai anggota panitia pembentuk Gerakan Pramuka dan berperan dalam pembentukannya. Yang ketiga, Dr. Aziz Saleh, anggota panitia pembentuk Gerakan Pramuka, Sekretaris Jenderal Gerakan Pramuka pada tahun 1970 dan menerima penghargaan Tunas Kencana, penghargaan tertinggi dalam Gerakan Pramuka. Yang keempat, Ahmadi, anggota panitia pembentuk Gerakan Pramuka yang berperan dalam pembentukannya. Yang kelima, Muljadi Jojo Martono, anggota panitia pembentuk Gerakan Pramuka yang berperan dalam pembentukannya. Yang berikut fungsi Gerakan Pramuka. Dengan landasan uraian di atas, maka kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Kegiatan menarik di sini dimaksudkan kegiatan yang menyenangkan dan mengandung pendidikan. Karena itu, permainan harus mempunyai tujuan dan aturan permainan. Jadi, bukan kegiatan yang hanya bersifat hiburan saja,
karena itu lebih tepat kita sebut saja kegiatan menarik. 2. Pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kepramukaan bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Orang dewasa ini mempunyai kewajiban untuk secara sukarela membangkitkan dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, alat bagi masyarakat dan organisasi. Kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan juga alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi, kegiatan kepramukaan yang diberikan sebagai latihan berkala dalam satu pramuka itu sekedar alat saja dan bukan tujuan pendidikannya. Yang berikut tujuan pramuka. Gerakan pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia dengan tujuan agar anggotanya menjadi manusia yang berkependidikan dan bertakwa luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti dan kuat keyakinan beragamnya. Yang kedua, anggota menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. Yang ketiga, anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. Yang keempat, anggotanya menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila serta dan patuh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Sekian saja pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.